Hai semuanya, selamat datang di Life Story. Di sini tempat cerita-cerita nyata bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kali ini aku mau menceritakan seseorang namanya Surya. Sekarang umurnya 29 tahun. Kerjaannya oke, dia punya jabatan di salah satu PT yang ada di Indonesia. Tapi hidup dia itu nggak kayak yang kelihatan di permukaan. Di balik kemeja dan senyum tipisnya ada cerita yang benar-benar bikin hati kita ngilu. Megang-megang, awalnya katanya dari lengan, terus ke bawah, tapi akhirnya sudah nggak pakai cat. Surya ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup banget lah. Bahkan bisa dibilang cemara, lengkap, harmonis, dan dia anak satu-satunya. Bapak mamanya kerja, dua-duanya sibuk. Karena dia anak satu-satunya, dia sangat dimanja sama kedua orang tuanya. Apa-apa diturutin. Nah, karena kedua orang tuanya sibuk kerja, Surya waktu kecil sering dititipin di tempat neneknya. Di sana rame, ada om, ada tante, dan notabene kebanyakan sepupunya itu adalah perempuan. Karena sering main bareng sepupunya perempuan, dia tumbuh menjadi anak yang berhati lembut, sensitif, dan hatinya bisa dibilang halus banget. Dia tuh gak suka berantem, dia gak suka keributan, dan ada time waktu sepupunya main Barbie-Barbian, dia juga ikut main. Itu bukan salah dia, tapi memang lingkungannya yang seperti itu. Sampai akhirnya dia masuk SMP. Dan kebanyakan orang tua lainnya pengen anaknya menjadi lebih baik. Dan Surya dimasukin ke pondok pesantren. Awalnya sih biasa aja, sampai suatu ketika saat dia menginjak kelas 3 SMP, Surya kenal kakak kelas yang namanya Andi. Di situ semuanya mulai berubah. Disclaimer, semua tokoh, nama tempat yang kita sebutkan di sini sudah kita samarkan. Andi anak OSIS, jadi pesantren ini SMP sama SMA-nya tuh nyatu gitu loh. Andi terkenal alim, pintar, dan disegani di pesantren. Tapi justru karena itu, semua orang gak nyangka kalau dia adalah awalnya Andi kelihatan baik banget, perhatian, sering ngajak ngobrol, ngajarin pelajaran, bahkan kadang Andi suka ngasih makanan ke Surya. Surya yang dari kecil nggak pernah dapat perhatian sekecil itu, dia merasa nyaman. Dia pikir kakak ini baik ya, kakak ini care banget ya. Sampai suatu hari masuk momen liburan semester nih. Pesantren ngasih libur seminggu, anak-anak pada pulang tapi Surya enggak. Karena beberapa hari sebelumnya ibunya nelpon. Sur, semester ini gak usah pulang dulu ya, sekalian aja nanti waktu kelulusan biar gak bolak-balik, kata si mama Surya. Dan Surya cuma jawab, oh iya mah, oke. Tapi jauh di dalam hatinya Surya, dia ngerasa hampa, dia ngerasa dia gak diprioritaskan. Padahal itu libur yang ditunggu banyak santri. Cuma ada beberapa anak di asrama. Karena ada yang yatim piatu dan ada juga yang rumahnya memang jauh banget. Andi ini bukan cuma OSIS, dia juga termasuk anak kepercayaan guru-guru yang ada di sekolah itu. Sering banget bantu ngawasin asrama, bantu urus-urus kegiatan sekolah. Dan alasan kenapa dia bisa seaktif itu karena memang Andi rumahnya itu nggak jauh dari pondok pesantren itu. Jadi walaupun lagi libur, Andi bebas untuk ngeakses pesantren maupun asrama. Waktu liburan, asrama jadi sepi dong. Kamar-kamar kosong termasuk kamar Surya. Biasanya Surya itu sekamar ada 4 orang. Isinya cuma tidur, mandi, ngaji, terus keliling-keliling di pesantren. Sampai di malam ketiga, waktu itu udah jam 10 malam. Surya baru aja balik dari kamar mandi dan mau tidur. Tapi tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Pas dibuka, ternyata Andi. Belum tidur, kata si Andi nih. Surya jawab, oh belum kak, emang biasanya aku tidur itu habis isya, kata Surya. Andi masuk ke kamar Surya sambil tersenyum. Dia duduk di kasur teman Surya yang lagi kosong. Obrolan pun mengalir, ngomongin hal-hal random yang ada di pesantren. Pokoknya suasananya jadi cair, jadi santai, sampai Surya ketawa, Andi pun ikut ketawa. Dan buat sesaat Surya ngerasa kayak,
enaknya ternyata punya kakak gitu. Karena memang obrolan itu tuh asik banget. Pas suasana udah mulai chill, tiba-tiba Andi nyeletuk nih. Sur, ngapain sih lo di sini sendirian? Besok ke rumah gue aja sampai liburan selesai. Rumah gue deket kok dari sini. Surya diem sambil mikir, terus Andi lanjut lagi ngomong. Katanya, aku bolak-balik ke pesantren tuh bebas kok. Guru-guru udah pada biasa, kamu santai aja katanya. Mama aku juga baik kok orangnya, kata si Andi. Karena beberapa hari Surya udah mulai bosen, dia ngerasa asrama emang sepi banget. Terus dia mikir nih, iya juga sih, ngapain juga gue di sini daripada gabut kesepian, dalam hatinya Surya. Dan akhirnya dia bilang, oke kak. Dia mengiyakan ajakan si Andi. Besoknya akhirnya Surya ikut ke rumah Andi. Rumahnya emang deket banget dari pesantren, jadi emang gampang bolak-balik. Ibunya Andi juga ramah banget, dia welcome banget sama kedatangan Surya. Surya tidur sekamar sama Andi, dan pas udah mulai malam, Andi tuh kayak megang-megang. Awalnya katanya dari lengan, terus ke bawah, pelan-pelan makin dekat. Tapi Surya waktu itu nggak mikir aneh-aneh. Dia ngerasa ya udah mungkin Andi cuma iseng atau sayang aja kayak kakak ke adik. Nah setelah malam itu dilewatin, Surya tuh kayak ngerasa shock dikit. Dan anehnya besoknya dia masih nginep di rumah Andi. Ngobrol kayak biasa, makan bareng, nonton bareng, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi malam keduanya semuanya makin gak wajar. Di tengah malam pas suasana udah mulai sepi, Andi tiba-tiba ngebangunin Surya. Dia senyum tipis sambil bilang, Sur, kamu mau sesuatu yang lebih menantang gak? Menantang apa? Surya ngelirik setengah sadar, dia kayak rada-rada masih ngantuk gitu. Dia nggak paham maksudnya Andi apa, dia pikir cuma iseng aja. Tapi tiba-tiba Andi nyuruh dia tutup mata. Surya nurut aja nih, karena dia masih polos dan dia percaya-percaya aja. Dan di saat dia buka mata, yang dia lihat adalah si Andi. Tapi Andi sudah nggak pakai celana. Anjir. Gak pakai celana coy. Ya gila sih. Dan kepala Surya langsung diarahin ke kemana Andi. Gila. Kok bisa? Kamu bayangin gak sih? Stres anjir. Waktu itu Surya nggak bisa teriak, nggak bisa nolak, badannya kaku, pikirannya kosong banget. Besok paginya suasananya tuh menjadi kayak biasa aja, masih kayak biasa aja. Tapi Surya ngomong ke aku, di situ pikirannya kosong banget, bingung, shock, dia nggak ngerti apa yang terjadi. Ya wajar lah ya, anak kecil tiba-tiba digituin. Ya dia mau reaksi kayak gimana juga. Jadi setelah malam itu Surya masih nginep di rumahnya Andi. Tapi pada malam itu Andi ngegas ngomong ke Surya, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau kamu kasih tahu ini, kamu bakal dibully, kamu bakal dikeluarin dari sekolah, dan orang tua tuh bakal kecewa sama kamu. Ancaman Andi tuh seperti itu. Dia bikin memang Surya itu tertekan banget, down banget, dan bikin kayak Surya nggak ada opsi lain selain diem. Dan karena dia masih kecil, Surya nurut aja. Dia takut, gak ngerti juga mau gimana. Akhirnya liburan selesai. Anak-anak balik lagi ke pesantren, asrama rame lagi. Tapi Surya mulai berubah. Dia jadi pendiam, dan setiap ketemu Andi, dia cuma bisa tatap dari jauh. Begitupun juga Andi, dia masih sering ngelirik Surya. Dengan mungkin mereka waktu itu jadinya canggung. Surya nggak berani ngedekat, begitupun juga Andi, dia juga udah mulai jaga jarak. Gak lama waktu pun berjalan, naik kelas, ujian, dan kelulusan. Surya lulus dari pesantren. Surya bawa luka yang sangat dalam untuk pulang ke rumah. Balik lagi, dia anak mama papa. Dari dulu kalau ada apa-apa dia paling dekat sama ayahnya. Makanya waktu itu dia mikir, aku bakal ceritain nih ke papa, aku bakal ungkapin semuanya, siapa tahu papa bisa bantu aku, dengan harapan seperti itu. Tapi ternyata pas sampai rumah, yang paling bikin hancur, ayahnya gak ada. Bener-bener pergi
nggak ninggalin jejak, nggak ada kabar, nggak ada penjelasan. Surya di situ dia mulai meledak. Dia tanya dong ke mamahnya, ke om, ke tantenya, bahkan sampai neneknya sendiri pun dia tanya, kenapa papa pergi, apa alasannya. Tapi semuanya diam, semuanya nggak mau kasih penjelasan apapun, kayak ada yang ditutup-tutupin. Dan di situ Surya bener-bener down banget, dia bener-bener sedih banget, dia udah nyimpan luka dan dia berharap pulang ke rumah, dia bisa ceritain itu ke ayahnya, dia berharap ayahnya bisa ngebantu dia, tapi ternyata ayah itu malah nggak ada. Kamu bayangin gitu. Dan dari situ Surya nggak pernah cerita ke siapapun tentang luka yang dia alami, bahkan ke ibunya sendiri pun enggak. Dia simpan semuanya sendiri. Kalian masih ingat gak sih waktu di awal pas libur semester mamanya Surya tuh nelpon yang dia bilang, Sur, semester ini gak usah balik dulu ya, sampai kelulusan aja. Waktu itu memang Surya tuh gak mikir aneh-aneh. Dia pikir ya udah, mungkin biar gak bolak-balik. Tapi ternyata beberapa bulan setelah kejadian itu, Surya baru tahu. Ternyata waktu libur semester itu ayah sama papanya berantem besar. Dan itu bukan cuma berantem biasa, tapi udah pecah parah banget. Selama 6 bulan penuh mereka diam-diam berantem di rumah. Dan Surya nggak dikasih tahu apa-apa, dan udah, singkat cerita ya Surya mulai masuk SMA. Surya masuk SMA sama seperti pesantren kemarin. Anehnya, sejak itu dia sudah nggak pernah melihat Andi. Nggak ada kabar, nggak ada jejak, kayak ngilang gitu aja. Sampai suatu hari dia dengar katanya Andi pindah kota karena orang tuanya pindah kerja. Ya udah dong, otomatis satu keluarga juga ikut pindah, Andi juga ikut pindah, dan dari situ Surya mulai nggak karuan. Dia berubah, bener-bener berubah. Awalnya cuma pendiam, ngerasa kosong, tapi lama-lama dia mulai melakukan hal yang dia alami dulu. Berarti apa dong? Ngelakuin hal apa dong? Yang pernah Andi lakukan ke dia, sekarang malah dia ngelakuin itu ke adik kelasnya. Berarti dia nerapin apa yang terjadi waktu dia sama Andi ke adik kelasnya dong. Gila sih, anjir. Katanya Surya waktu ngomong sama aku dia tuh cuma iseng, tapi makin lama dia keterusan. Dan dia sendiri gak sadar kalau dia tuh jadi versi trauma yang pernah dia alami dulu. Tapi ya itu gak berlangsung lama. Sampai suatu hari Surya ketemu sama seorang perempuan. Ketemunya di aplikasi yang bikin dia ngerasa hidupnya udah mulai ada warna lagi. Mereka LDRan, mereka ngejalanin hubungan itu dari awal SMA sampai kelulusan. Dan pas lulus Surya memutuskan untuk kuliah dan merantau, sekalian nyamperin ceweknya biar gak LDRan lagi nih. Tapi setelah beberapa bulan di sana, Surya mulai merasa ada yang aneh. Perilaku ceweknya mulai berbeda, banyak rahasia, dan ceweknya tuh katanya udah mulai jaga jarak. Sampai akhirnya terbongkarlah semuanya. Ternyata ceweknya, kalian tahu, ceweknya LG. LG juga bro, bukan tapi les. Dan Surya lagi-lagi dia cuma bisa diem, dia cuma bisa bengong kayak oh my god. Kayak bener-bener kalian tuh mikir gak sih kayak apa yang saat itu Surya rasain. Dan dari situ Surya mulai ngerasa kosong banget, hampa lagi. Dan dia balik main aplikasi. Tapi kali ini aplikasinya khusus untuk sesama. Ya, sesama cowok. Dia bilang awalnya dia cuma iseng, dia cuma buat untuk pelarian, tapi lama-lama dia masuk ke zona nyaman. Dan dari situ hidupnya jadi makin kacau balau. Hidupnya makin jauh dari arah yang dia bayangin waktu kecil dulu. Sekarang Surya udah nikah dan dia udah punya anak 1. Dari luar Surya memang kelihatan normal, terlihat tertata dan bahagia. Tapi waktu dia cerita ke aku, dia bilang dengan nada pelan kayak gini, kadang aku masih suka main juga Gun sama sesama. Gue gak tahu kenapa, gue gak bangga akan hal itu,
tapi rasa itu masih ada, kata Surya ke aku. Jadi ya itu tadi cerita tentang Surya. Aku nggak minta kalian buat menghakimi dia, tapi coba deh pahami dulu sebab dan akibat kenapa dia bisa seperti itu. Karena kadang orang tuh kayak gitu bukan karena dia milih. Dari cerita ini aku pengen ngingetin ke kalian semua. Pertama, hati-hati banget sama anak yang hatinya lembut, yang pembawaannya halus atau sensitif. Jangan langsung cap mereka tuh lemah, cap mereka tuh aneh atau nggak normal. Bisa jadi mereka tuh cuma butuh dilindungin dan butuh dimengerti. Kedua, kalau kamu ngerasa ada luka di masa lalu, jangan kamu simpan sendirian. Cari orang lain yang bisa kamu percaya, cari bantuan, karena kalau kamu pendam terus itu bisa jadi bom waktu. Dan yang terakhir, jangan pernah terusin luka kalian ke orang lain. Trauma yang kalian gak bisa beresin itu bisa nular. Dan kamu gak pernah tahu seberapa hancurnya hidup seseorang cuma karena kamu gak pernah sembuhin luka kamu sendiri. Aku tahu gak semua orang punya kesempatan untuk sembuh, tapi kalau kamu ngedengerin ini, mungkin ini saatnya buat kamu sembuhin luka yang kamu alami. Jangan nunggu semuanya telat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena Life Story bukan cuma tentang cerita, tapi tentang harapan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.